Hello, my name is Haifa Ranesari and welcome to my innovation channel. And this time I would like to show you lumpur lapindo berantas in East Java, exactly in Sidoarjo, East Java, Indonesia. Hereby I show you the math between its pros and cons about how we make an innovation beside the activities of lapindo. Lapindo mud actually contain the silicate and calcium oxide that quite high and classified of pozzolanic material. Besides that, lapindo mud classified to hazard waste too because it contains heavy metal such as timbal and copper. Solidification technique is a technique to change physical and chemical character of hazard waste within addition fastener compounds, so it can inhibit the movement of hazard waste and form a bond with a monolithic mass of muscular structure in my research. Using some variation of addition lapindo mud to be used as a mixture of paving block, and it can make water absorption of paving block. So beside the controversial of human error and natural disaster, we can help Lapindo Berantas to be a better place, like place to visit and solidification in material. Dan ini adalah memperlihatkan danau-danau dari sebaran lumpur lapindo tadi bisa juga dijadikan tempat wisata seperti mangrove park, walaupun agak berbahaya. Tapi saat ini beberapa peneliti dan pemerintah sudah melakukan penelitian untuk memanfaatkan keluaran semburan Dan kali ini saya akan berinisiatif untuk membuat campuran material dari lumpur lapindo tadi dengan beberapa material lainnya untuk pembuatan beton pada bangunan gedung. Nah tadi itu merupakan perluasan area dari lumpur lapindo berantas. Jadi semakin banyak lumpurnya semakin ada perluasan, namun sekarang bisa diminimalisir dengan pengambilan alih lumpur lapindo Berdasarkan tersebut. Jenis batuannya, lumpur lapindo ini termasuk jenis batuan sedimen berukuran sedang, yaitu batu pasir, batu gamping kapur, serta kuarsa dan diorit. Dan karena di sini merupakan zona rambu belatung, sehingga mengindikasikan bahwa daerah tersebut kaya akan minyak dan gas. Sebelumnya telah dilakukan penemuan sebelumnya, yaitu Ahmad Davis, salah satunya seorang ahli geologi dari Durham, Inggris, mengatakan tekanan magma vulkanik itu berkurang, tapi akan terus ada lagi dan mungkin butuh waktu 10 tahun sampai 20 tahun. Namun semburan lumpur itu berbeda di antara semburan-semburan lain yang ada di dunia. Nah, ini adalah peta kejadian lokasi semburan lumpur lapindo yang makin lama makin luas, tapi cepat menguap juga. Karena cepat menguap tadi, berarti daya absorpsi lumpur lapindo ini juga sangat baik, sehingga bisa dikaitkan dengan penyatuan pada material lainnya seperti pasir, semen, dan untuk pembuatan paving block. Dan menurut batuan sedimentasi dan metamorfik, abu vulkaniknya ini juga dimanfaatkan untuk pemisahan karbon monoksida. Dan ini adalah beberapa kuliah lapangan di daerah Gresik yang dekat dengan semburan lumpur lapindo. Jadi dia pas yang di sini materialnya itu tidak terlalu panas dan dia menguap. Sebagian ada yang bisa digunakan untuk memasak. Jadi gasnya ini banyak manfaatnya juga, di samping ada negatifnya, tapi manfaatnya juga lebih. Penelitian saya kali ini menggunakan metode gaya berat, yaitu menyatakan bahwa gaya berat yang dilakukan adalah untuk mengetahui amblesan sebaran
sebaran lumpur dan perluasan daerah, di mana gaya berat Newton menyatakan bahwa gaya tarik-menarik antara dua buah benda adalah sebanding dengan massa kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara pusat massa kedua benda tersebut. Ini menunjukkan anomali yang berwarna kuning sampai dengan ungu adalah pusat semburan, dan hijau sampai merah merupakan perluasan. Yang negatif itu merupakan perluasan wilayahnya dan pengurangan dari lumpur lapindo tadi. Perubahan gaya berat observasi ini dilakukan untuk mengetahui perubahan daerah penelitian seperti ketinggian, pergerakan fluida di bawah permukaan, dan perubahan densitas subsurface. Kemudian digunakan analisa gaya berat tadi dan dibuat tabelnya antara gaya berat mikro antar waktu dan vertical gradient gaya berat mikro antar luasan, dimana kalau plus yaitu amblesan dan penambahan massa bawah permukaan atau penambahan massa saja. Kalau plus minus pengurangan massa bawah permukaan atau amblesan dominan. Jika keduanya negatif, maka pengurangan massa bawah permukaan sama dengan amblesan. Dua metode digunakan, bisa metode magnetik dan metode gaya berat. Metode magnetiknya karena ini lebih bagus menggunakan metode magnetik karena merupakan panas bumi geothermal. Kalau metode seismik juga bisa, tapi lebih susah karena menggunakan alat geofon dan sepertinya tidak mungkin karena panas dan bisa merusak alatnya tersebut. Ini adalah campuran untuk pembuatan paving block, yaitu lumpur lapindo tadi dicampurkan dengan beberapa material lain seperti pasir, semen, dan kayu. Dari hasil analisa fisik dan kimia lumpur lapindo bersifat pozolan, yaitu material yang dapat bereaksi. Kemudian ini adalah perbandingan cairan-cairan yang terkandung di dalam lumpur lapindo tadi. Apabila bahan tanah mempunyai batas cair yang sama sesuai dengan indeks plastisnya, maka dalam kondisi kering di lumpur Sidoarjo tadi kekuatannya meningkat, tetapi permeabilitasnya menurun. Ini adalah tanggul lumpur lapindo yang semakin hari semakin diperluas, namun juga ada beberapa lumpur yang dialirkan ke sungai dan ke laut, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Untuk itu, saya berinisiasi untuk membuat beberapa diantaranya tadi untuk paving block dan untuk filter pada knalpot kendaraan. Bagian tengah ini merupakan pusat semburan dari lumpur lapindo yang anomalinya tadi adalah positif, sehingga samping-sampingnya dan sekitarnya merupakan anomali negatif karena terjadi pengurangan massa di bawahnya, namun terjadi perluasan daerah karena amblesan dan retakan. Struktur tanah Sidoarjo adalah batuan aluvial yang merupakan fitur geologi yang memiliki sifat agak rentan terhadap pengaruh bencana alam, dan daerah Porong ini merupakan daerah dataran yang ditutupi oleh endapan aluvium dari Sungai Brantas, sehingga daerah ini merupakan zona lemah yang rentan terhadap pengaruh gempa bumi. Dan hal ini diperkuat dengan adanya sesar Watu Kosek. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka kandungan silika dan aluminium dapat digunakan sebagai pengganti semen. Berikut adalah teknik metodologinya untuk pembuatan semen dari paving block. Dan ini merupakan persentase dari pembuatan paving block berdasarkan kandungan yang terdapat dari lumpur Sidoarjo. Yang positif yang bagian
seperti silika, aluminium, besi, dan kalsium oksidanya kita ambil, sedangkan kandungan logam beratnya kita buang, seperti timbal, krom, kadmium, dan tembaganya kita endapkan lagi di dalam tanah. Untuk campurannya sendiri paling baik adalah sekitar 20% Struktur dari panas silika Sidoarjo adalah batuan dan aluvial 15% dari aluminium. Merupakan fitur geologi yang memiliki sifat rentan terhadap pengaruh bencana alam. Bahwa Daerah Porong Sidoarjo dan sekitarnya, tempat semburan lumpur Sidoarjo ini merupakan daerah dataran yang ditutupi oleh endapan aluvial dari Sungai Berantas, sehingga daerah ini merupakan zona lemah yang rentan terhadap pengaruh gempa bumi. Hal ini diperkuat dengan adanya sesar watu kosek di daerah tersebut. Berdasarkan studi tadi, material silika dan aluminium yang terkandung Berdasarkan studi tadi, material yang terkandung yaitu kandungan silika dan aluminium, hampir dari 50% lumpur lapindo membuat salah satu lumpur panas ini dapat digunakan untuk bahan bangunan sebagai pengganti semen, beton dari lumpur lapindo dan beberapa jenis batako atau paving block. Sehingga kita bisa ketahui di dekat-dekat lumpur lapindo banyak terjadi pembangunan-pembangunan. Ini adalah hasil dari pembahasan variasi paving block, yaitu variasi lumpur lapindo dicampur dengan semen dan air serta pasir. Kemudian didapatkan uji mineral kandungan kimia silika oksida, aluminium dioksida, besi, serta kalsium oksida, dan kandungan logam berat yang dipisahkan yaitu timbal, krom, kadmium, dan tembaga. Hasilnya yang paling kuat untuk tekan paving block variasi lumpur lapindo adalah sekitar 406% variasi dari lumpur lapindo, sehingga tidak banyak dan tidak sedikit. Semakin banyak lumpur lapindo digunakan dalam campuran paving block, maka beton-beton dan besi tersebut atau batu bata yang dibuat dari lumpur lapindo adalah semakin kuat. Adanya bahan perekat ini akan mengisi rongga-rongga kapiler besar daripada proses hidrasi semen. Hal ini mengakibatkan porositas dari pasta semen hidrat maupun pasta semen hidrat agregat berkurang signifikan, sehingga produk beton akan meningkat. Selain itu, bisa juga untuk pembuatan keramik dan baterai, juga untuk kesehatan serta batu bata. Ini adalah video pembuatan batu bata dari campuran lumpur lapindo dan beberapa material lainnya. Kalau untuk medikalnya sendiri bisa digunakan untuk kemoterapi, yaitu karena lumpur tadi bersifat panas bisa membunuh bakteri termofil yang ada di dalam pasien kanker. Sel melatonin ini akan mengurangi sel kanker dan memperbaiki jaringan sel tubuh yang rusak. SE akan meningkatkan daya tahan tubuh pasien dan membuat tubuh pasien kebal terhadap serangan virus dan gen mutan yang dapat menjadi penyebab utama dari kanker. Ini adalah grafik dari pembuatan paving block dengan menggunakan campuran dari lumpur lapindo, dan didapatkan hasil yang paling baik yaitu sekitar 20% water from dry mix. Dry mixnya itu adalah lumpur lapindo dan dari air serta semen dan pasir. Dan didapatkan kekuatan tekan dan kekuatan material yang lebih baik dibandingkan jika 26% dan 15% penggunaan lumpur lapindo tadi. Kemudian yang kedua ini abu vulkanik dari